Haserot etam tentangan Migdol, Mara elim laut teberau, Padang gurun Sindok ka alus Rafidim, Padang gurun Sinai Kibrot Tawa. Haserot Ritma Rimon Peros Libna Risa, Kehelata Hasyafet, Harada Makelot Tahatara, Nitka Hasmona Moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan horgit God. Yot bata abrona esion geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung Hor Salmona Funon, obot reruntuhan Abarim, di Bondat Almon di Blataim, Gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Jalan sorgawi yang terang kulihat di depanku, walau susah menimpaku, cobaan bagai malam. Cahaya kemuliaan jauhkan seluruh gelap. Percaya pada kasih Kristus dan terus pandangi terang itu. Sewaktu ku memikirkan segala kekhawatiran, ketakutan pencobaan terlalu berat untukku. Tapi darah Kristusku mengalahkan segalanya. Percaya pada kasih Kristus dan selamanya ku akan menang. Semakin dekat ke sana, terlihat oleh iman. Ku rindukan rumah Bapa, tenang bersamanya. Walaupun ku terlentang di sana, ku disambut karena Yesus kitalah Raja, Juru Selamat bagi miliknya. Anak-anak, mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk hari yang Kau berkati ini, di mana pada hari yang kudus ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, untuk waktu dan kesempatan yang Kau izinkan kepada kami, untuk kami bisa bersama-sama beribadah dan bisa mendengarkan akan firman-Mu. Pada hari ini juga kami memohon kepadamu Bapa, agar Engkau menyertai selalu kami Bapa, di masa-masa pandemi yang belum berakhir ini ya Bapa. Biarlah Engkau menjaga kami, agar kami terhindar dari segala hal macam penyakit yang akan datang. Tolong Bapa, Engkau tolak itu semua. Engkau bungkus kami dengan kasih anugerah-Mu Bapa. Dan jika kami melakukan hal yang tidak berkenan, tolong ampuni Bapa, agar kami bisa menerima berkat yang telah Kau janjikan daripada mulanya. Terima kasih Bapa, untuk waktu dan kesempatan hari ini Engkau masih menyertai kami. Biarlah Engkau juga yang menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tolong bungkus kami agar kuasa yang mengganggu kami untuk mendengarkan dan fokus kepada firman Tuhan, Kau jauhkan itu semua Bapa, sehingga kami dapat memahami akan isi hati-Mu Bapa, dan kami bisa memahami akan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada kami pada saat ini. Dan kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima, yang judulnya mempersiapkan pembuatan perjanjian di Gunung Sinai, yakni pendakian ke-1, kedua, dan ketiga. Dan kita akan baca ayat bacaan kita, Keluaran 19 ayat 7-8. Kita baca bersama-sama ya. Keluaran 19 ayat 7-8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi kita semua sudah tahu bahwa karena kasih karunia Tuhan yang sangat besar, sehingga umat Israel keluar dari Mesir. Di mana pada saat di Mesir mereka adalah budak. Dan saat ini kita akan belajar di mana bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, saat ini mereka telah berada di padang gurun Sinai. Dan Tuhan akan membuat perjanjiannya di Gunung Sinai. Sekarang kita mau lihat pada pendakian Musa yang pertama kali ke atas Gunung Sinai. Pada pendakian Musa yang pertama kali ke atas Gunung Sinai, Allah berkata akan menjadikan bangsa Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa Allah yang kudus. Jika dilihat, bangsa Israel ini adalah bangsa yang lemah.
kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Akan tetapi, karena mereka telah dipilih oleh Allah, tentulah mereka merupakan bangsa yang paling unggul dibanding bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Dan Allah telah berjanji bahwa bangsa Israel akan menerima perlindungan khusus dari Allah dan akan menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang akan mewarisi kerajaan Allah. Dan tentu Tuhan juga menjadikan bangsa Israel ini menjadi menjadi kerajaan imam yang akan menuntun bangsa-bangsa di dunia ini ke hadapan Allah. Pada hari itu, Musa turun dari Gunung Sinai lalu menyampaikan segala yang difirmankan Tuhan apa adanya kepada bangsa Israel. Dan seluruh umat Israel, mereka menjawab dengan suatu suara dengan ketetapan hati dan keyakinan. Mereka berseru, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Demikian jawaban dari bangsa Israel. Jadi, keesokan harinya, Musa langsung naik gunung lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi, Musa langsung menyampaikan kepada Allah mengenai ketetapan hati umat Israel ini. Dan Musa, sebagai pengantara antara Allah dan bangsa Israel, dia tidak berlambat-lambat. Dia langsung melaporkan apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel ini kepada Allah. Dan di pendakian Musa yang kedua kalinya, Allah berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan datang dalam awan tebal. Dan supaya nanti bangsa Israel, mereka bisa mendengar saat Tuhan berbicara dengan Musa. Jadi, dengan demikian, bangsa Israel pun dapat percaya kepada Musa. Dan Tuhan juga memerintahkan agar bangsa Israel menguduskan diri pada hari ini dan hari besoknya. Kenapa? Karena pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Dan mereka juga harus mencuci pakaian mereka dan menjauhkan diri dari perempuan. Dan Allah juga memerintahkan agar mereka memasang batas atau pagar di sekeliling gunung. Dan umat Israel pun mentaati firman Tuhan dan menjalankannya. Jadi selama 3 hari Tuhan Allah melakukan pengudusan kepada umat Israel. Dan ini menjadi suatu peristiwa yang penting dalam pembuatan perjanjian di Gunung Sinai. Maka pada hari ketiga setelah umat Israel selesai menguduskan diri sesuai perintah Allah, pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan juga bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga seluruh bangsa ini gemetar. Jadi seluruh bangsa yang ada di perkemahan itu gemetar karena bunyinya sangat keras. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Dan Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur.
dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala pun kian lama kian keras. Dan berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Kemudian Musa pun turun dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Jadi dari firman hari ini kita dapat belajar. Di saat kita mendengarkan firman, bukan saja tubuh dan hati kita pun harus bersih. Tetapi kita juga harus fokus dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas firman hari ini. Biarlah melalui firman ini kami bisa mengerti akan kasih anugerah-Mu kepada kami Bapa, di mana kami dapat belajar melalui Musa yang menjadi pengantara-Mu Bapa kepada bangsa Israel, di mana Engkau telah memerintahkan dan berbicara kepada Musa. Biarlah melalui firman yang telah Kau firmankan pada hari ini pun Bapa, inilah di mana saat Engkau berbicara kepada kami, tolong untuk kami bisa mengerti dan juga ingat akan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini, dan kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.